Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nuripa Dewi dari Pendidikan Biologi B. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial, yaitu pada uji hipotesis dan ANOVA. Lalu pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu yang pertama tentang konsep uji hipotesis, uji T, uji Z, uji F. Dan untuk ANOVA one way dan two way akan dijelaskan oleh rekan saya nanti yaitu Nisa Ayunda. Nah, langsung saja yang pertama untuk konsep uji hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Nah, dikatakan sementara itu karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori, jadi belum diuji cobakan. Selanjutnya, ciri-ciri hipotesis yang baik yaitu menyatakan hubungan sesuai dengan fakta dan ilmu, lalu dapat diuji, sederhana, dan harus dapat menerangkan fakta. Kemudian, pada hipotesis itu kan ada hipotesis statistik dan ada hipotesis penelitian. Nah, jika hipotesis statistik itu diuraikannya menggunakan simbol-simbol dalam matematika. Contohnya yaitu dapat dilihat mu1 sama dengan mu2 dan mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, untuk hipotesis penelitian ini merupakan hipotesis penelitian yang diuraikan dengan kata-kata. Nah, pada contohnya ini yaitu H0-nya itu tidak ada perbedaan antara populasi dan data sampel. Nah, di sini digarisbawahi bahwa ada pernyataan tidak ada perbedaan. Jika tidak ada perbedaan berarti sama. Oleh karena itu, pada hipotesis statistiknya yang di sebelah kanan, H0-nya itu dilambangkan dengan sama dengan. Lalu yang H alternatifnya terdapat perbedaan antara data populasi dan data sampel. Jika terdapat perbedaan, berarti tidak sama. Oleh karena itu, pada hipotesis statistik yang di sebelah kiri itu, pada HA-nya diberi simbol tidak sama dengan antara mu1 dan mu2-nya. Lalu, pada rumusan hipotesisnya ini ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, dan ada hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis deskriptif ini merupakan dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, bukan perbandingan atau hubungan. Jadi, maknanya itu tunggal gitu. Jadi, variabelnya itu hanya satu. Nah, langsung saja ke contoh. Para remaja sekarang lebih memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Maka, rumusan masalahnya yaitu apakah para remaja suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi? Dibuatlah hipotesis awalnya yaitu hipotesis 0, yaitu para remaja tidak suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Dan H alternatifnya atau H1-nya, para remaja suka memilih makanan yang mengandung kadar lemak tinggi. Lalu yang kedua ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Nah, tadi kan hipotesis deskriptif itu variabelnya cuma hanya satu. Sedangkan pada hipotesis komparatif ini variabelnya lebih dari satu atau bisa berapa gitu. Nah, langsung saja pada contohnya. Apakah ada perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, dan 3? Rumusan hipotesis yang dibuatnya yaitu untuk H0 atau hipotesis awalnya tidak terdapat perbedaan antara, jadi pada produktivitas pegawai golongan 1, 2, dan 3 itu tidak ada perbedaan.
Lalu untuk H alternatifnya yaitu minimal ada satu yang berbeda. Misalnya antara golongan 1 dan 3 itu berbeda. Nah, berarti masuknya pada hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Lalu ada hipotesis asosiatif, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, di sini digarisbawahi bahwa hipotesis asosiatif ini yang perlu digarisbawahinya yaitu hubungan. Jadi dua variabelnya itu menunjukkan hubungan. Langsung saja ke contoh, yaitu adakah hubungan antara turunnya nilai IPK mahasiswa dengan lamanya skripsi yang ia kerjakan? Dibuatlah hipotesis awalnya, yaitu tidak ada hubungan antara turunnya nilai IPK dengan lamanya pengerjaan skripsi. Lalu H alternatifnya yaitu ada hubungan antara turunnya IPK mahasiswa dengan lamanya pengerjaan skripsi. Nah, langsung saja yang pertama yaitu tentang uji T pada uji hipotesis itu bisa digunakan menggunakan uji T. Jadi uji T ini merupakan salah satu teknik dalam uji komparasi. Varian tidak diketahui dan N atau sampelnya itu kurang dari 30. Nah, syaratnya itu populasinya harus normal. Lalu pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Lalu JT ini menilai apakah mean dan keragaman dari dua kelompok berbeda secara statistik satu sama lain. Lalu jika probabilitas nilai T atau signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Nah, di sini tentang uji T itu ada yang satu sampel dan ada yang dua sampel. Jika dilihat tadi pada hipotesis yang di atas itu, satu sampel ini bisa masuk pada hipotesis deskriptif, sedangkan yang dua sampel ini masuk pada hipotesis komparatif. Nah, pada yang dua sampel ini ada yang saling berhubungan dan ada yang terpisah, dependen atau independen. Nah, untuk data yang berdistribusi normal itu merupakan masuknya pada uji parametrik, sedangkan yang populasinya tidak normal itu masuknya pada uji non-parametrik. Nah, jika dua sampel yang berhubungannya itu jika normal, maka menggunakan paired sample test. Nah, yang untuk dua sampel terpisahnya menggunakan independent sample test pada uji parametrik. Lalu di sini ada macam-macamnya yang tadi sudah dijelaskan. Jadi uji T itu ada 3. Yang pertama one sample test, yang kedua paired sample test, yang ketiga independent sample test. Nah, untuk one sample test ini untuk membandingkan satu variabel bebas. Nanti dicontohkan di slide selanjutnya. Lalu untuk yang paired sample untuk membandingkan dua variabel dalam satu grup. Yang ketiga independent sample untuk membandingkan dua grup yang tidak saling berhubungan. Nah, untuk uji T, langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu tetapkan hipotesis awal atau H0 dan hipotesis alternatifnya. Lalu yang kedua, tetapkan titik kritis tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kepercayaannya 99% yang terdapat pada tabel T. Ini tuh kata lainnya, jika kita mengambil alfa sama dengan 5% atau 1%.
seperti itu. Yang ketiga yaitu tentukan nilai kritis atau tabel T dengan derajat kebebasan atau DF. N kurangi 1 untuk one sample test. Jadi untuk yang variabelnya 1 dan uji T berpasangan itu, untuk derajat kebebasannya N-nya dikurangi 1 atau N1 ditambah N2 dikurangi 2 jika variabelnya ada 2, yaitu untuk two-way test sample. Lalu yang keempat, tentukan T hitung dengan menggunakan rumus. Yang kelima, lakukan uji signifikansi dengan membandingkan besarnya T hitung dengan T tabel. Nah, yang pertama tentang one sample test. One sample test ini merupakan salah satu uji parametrik digunakan untuk sampel kurang dari 30. Syaratnya data merupakan data kuantitatif dan berdistribusi normal. Nah, rumusnya dapat dilihat pada PPT. Oke, langsung saja pada contoh soal untuk one sample test. Di sini disajikan data nilai siswa kelas 8 yang berjumlah 30 dengan rata-rata 13,63 dan standar deviasinya 3,33, di mana kita akan menguji apakah nilai siswa yang paling tinggi adalah 70% dari kriteria yang diharapkan. Nah, di sini 70% dari 30 siswa itu yaitu 21 siswa. Nah, jadi yang termasuk kriteria yang diharapkannya itu ada 21 siswa. Setelah itu, untuk menyelesaikannya, yang pertama menentukan hipotesis terlebih dahulu. Nah, di sini untuk H0-nya yaitu nilai siswa kelas 8 lebih dari 70% dari kriteria yang diharapkan. Untuk H alternatifnya, nilai siswa kelas 8 kurang dari 70% dari kriteria yang diharapkan. Selanjutnya, memasukkan data yang tadi didapat ya, ini ada N-nya 30, rata-rata 13,63 dan standar deviasi ada 3,3, dimasukkan pada rumus ini. Nah, didapatlah hasilnya negatif 12,28. Lalu nilai ini dibandingkan dengan T tabel yang kita tahu bahwa T tabel itu dapat dicari dari alfa atau tadi taraf kesalahannya kan 5%. Nah, dirubah menjadi 0,05 dan untuk deviasinya N kurangi 1. Nah, tadi kan N-nya 30 dikurangi 1 jadi 29. Jadi kita nanti mencari pada tabel T itu DF-nya itu 29 dan taraf kesalahannya 0,05. Nah, didapatlah 1,69913. Nah, maka didapatlah bahwa T hitung kurang dari T tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi kesimpulannya, nilai siswa kelas 8 kurang dari 70% dari kriteria yang diharapkan. Nah, ini untuk membaca tabelnya sudah tahu kan ya, kemarin sudah dijelaskan oleh Kurnia pada tabel Z. Nah, ini juga sama, tadi kan DF atau yang N kurangi 1 itu 30 kurangi 1 29. Nah, dari kiri ditarik garis ke kanan. Nah, untuk taraf kesalahannya 0,05 ke bawah. Lalu didapatlah 1,69913. Nah, selanjutnya ada paired sample test.
yaitu bagian dari uji hipotesis komparatif yang di dalamnya terdapat dua sampel berkorelasi yang akan dibandingkan satu sama lain. Fungsinya itu untuk membandingkan selisih dua mean atau rata-rata dari dua sampel berpasangan yang memiliki asumsi bahwa data telah berdistribusi normal. Nah, sampel yang berpasangan tersebut merupakan sebuah kelompok sampel yang dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda. Nah, contohnya itu nilai siswa sebelum dan sudah diberikan metode pembelajaran baru atau post-test dan pre-test. Untuk rumusnya bisa dilihat di bawah ini. Nah, langsung saja untuk contoh dari Virus Sample Test. Nah, Virus Sample Test itu kan tadi sudah disebutkan ya, ada hubungan dari dua variabelnya dalam satu grup. Jadi, ini itu merupakan nilai pretest dan posttest dari satu kelas. Nah, di sini terdapat 5 sampel yang diambil, lalu dicari nilai deviasinya. Jadi, selisih antara pretest dan posttestnya berapa, lalu dihitung untuk rata-rata deviasinya. Nah, ini kan jumlahnya jadi 15. 15 dibagi 5 untuk sampelnya jadi 3. Jadi didapatlah rata-rata deviasinya itu 3. Selanjutnya untuk penyelesaiannya terlebih dahulu dibuat dulu hipotesisnya. Nah, di sini ada H0 yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Lalu H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Selanjutnya, dari data yang tadi diketahui dimasukkan pada rumus. Nah, tadi kan rata-rata deviasinya 3. Lalu untuk mencari SD per akar N-nya didapat 0,89. Lalu hasil dari perhitungan rumusnya untuk terhitung yaitu 3,354. Nah, setelah itu dicarilah T-tabelnya. Ada kesalahan 0,05 dengan DF-nya itu 4. Tadi kan sampelnya 5 dikurangi 1 jadi 4. Nah, didapatlah T-tabelnya itu 2,776 sehingga T hitungnya itu lebih besar daripada T-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Nah, ini untuk membaca tabelnya sama seperti tadi pada contoh one sample test. Selanjutnya, independent sample test atau yang sampel terpisah merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif yang di dalamnya terdapat dua sampel berbeda yang akan dibandingkan satu sama lain. Fungsinya untuk membandingkan dua selisih mean dari dua sampel berpasangan yang memiliki asumsi bahwa data telah berdistribusi normal. Nah, dua kelompok di sini adalah kelompok yang tidak berpasangan, yaitu sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Contohnya, kelompok kelas A dan kelas B, di mana responden dalam tiap kelas itu berbeda-beda subjeknya. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Untuk contoh soalnya, di sini disajikan data nilai mahasiswa PGMI kelas A dan kelas B dengan masing-masing kelas diambil 15 orang. Jadi N-nya 30. Lalu didapatlah data berikut.
Nah, untuk yang kelas pertama itu N-nya 15, rata-ratanya 72,7 dan simpangannya 126,5. Lalu yang kelas lainnya N-nya sama 15, rata-ratanya 64,7 dan simpangannya 355,8. Nah, buktikan apakah ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Seperti biasa, terlebih dahulu dibuat dulu hipotesisnya. Nah, di sini ada H0, tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Lalu H1-nya ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Untuk alfanya digunakan yang 5%. Untuk penyelesaiannya dapat dilihat didapatlah teh hitungnya sebesar 1,411. Lalu untuk T tabelnya didapat T tabelnya itu 2,048. Caranya sama seperti tadi yang dijelaskan pada pair test dan one sample test untuk mencari T tabelnya. Nah, maka dapat dilihat bahwa T tabel itu lebih besar daripada T itu, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, tidak ada perbedaan nilai ujian statistik antara PGMI kelas 4E dan 4B. Nah, ini untuk hasil T tabel dari yang independen. Nah, tadi kan uji T. Sekarang lanjut ke uji Z. Uji Z ini merupakan pengujian parametrik variasi populasi mean standar deviasinya diketahui. Nah, itu merupakan syarat-syaratnya dan berdistribusi normal. Nah, uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan dua observasi dengan jumlah sampel lebih dari 30. Nah, tadi kan jika uji T itu sampelnya kurang dari 30. Jika sampelnya lebih dari 30, digunakan uji Z. Nah, rumusnya dapat dilihat di bawah ini. Langsung saja ke contohnya. Nilai rata-rata mata pelajaran fisika sama dengan 6,35 dengan standar deviasinya 2,5. Seorang guru membuat percobaan pengajaran dengan simulasi komputer untuk menaikkan nilai rata-rata ujian fisika. Untuk itu, dipilih 200 sampel secara acak dan diperoleh hasil tes rata-ratanya adalah 6,65. Apakah rata-rata percobaan itu sungguh berbeda dengan nilai rata-rata populasi 6,35? Gunakan taraf signifikannya 0,05. Nah, langsung saja dibuat hipotesisnya. Untuk H0, rata-rata percobaan sama dengan nilai rata-rata populasi, yaitu 6,35. Ya, H1-nya rata-rata percobaan tidak sama dengan nilai rata-rata populasi 6,35. Nah, setelah dimasukkan pada rumus, didapatlah T hitungnya 1,697. Untuk Z tabelnya, caranya sama seperti yang tadi, hanya saja di alfanya itu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini itu termasuk pada yang tutel. Jadi pada hipotesisnya itu terjadi 2 kemungkinan, yaitu kan jika kurang dari atau lebih dari itu sudah pasti. Nah, jika
hipotesisnya sama dengan atau tidak sama dengan, kan berarti bisa lebih besar atau lebih kecil. Jadi masuknya pada tutel, jadi dibagi 2. Nah, lalu didapatlah Z tabelnya itu 0,838. Nah, sehingga didapatlah Z hitungnya itu lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Jadi, rata-rata percobaan tidak sama dengan nilai rata-rata populasi, yaitu 6,35. Nah, ini tadi untuk membaca tabel Z-nya. Tadi kan didapat tuh Z-nya itu 0,975. Nah, dari sebelah kiri 0,9, lalu ke kanan 0,07. Didapatlah 0,834. Seperti itu. Lalu untuk uji F. Nah, uji F ini digunakan ketika uji homogenitas atau pengujian mengenai sama tidaknya variasi untuk dua populasi. Ini rumusnya, yaitu F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima, artinya kedua varian tersebut homogen. Nah, langsung saja ke contohnya. Di sini sejumlah tes digunakan untuk mengetahui berapa nilai siswa pada mata pelajaran matematika dan biologi. Berikut data-data nilai dari kedua mata pelajaran. Nah, ini yang di sebelah kanan ya, disajikan nilai-nilainya. Lalu, apakah kedua mata pelajaran memiliki varians yang homogen? Nah, untuk mencari jawabannya, langsung saja dibuat hipotesisnya. Untuk H0 yaitu varians kedua mata pelajaran homogen. Untuk hipotesis alternatifnya, varians kedua mata pelajaran tidak homogen. Nah, setelah didapat, F hitungnya yaitu sebesar 1,629. Lalu, nah, ada sedikit perbedaan untuk membaca tabel untuk uji F ini. Tapi untuk mencari DF-nya itu sama ya, N kurangi 1 untuk tiap sampelnya. Nah, bisa dilihat bahwa F hitungnya itu didapat tadi 1,629 dan untuk F tabelnya 2,483. Nah, dari mana 2,483 ini? Nah, pada tabel yang diberi kotak itu dapat dilihat bahwa untuk yang sebelah kiri ini, yang daerah penyebutnya itu merupakan jumlah sampel atau dari DK yang sudah dicari yang di sebelah kiri. Nah, dikarenakan sama ya antara sampel 1 dan sampel 2-nya, jadi bisa ditarik garis dari penyebutnya 14 dan pembilangnya juga sama 14. Lalu titik temunya berada di 2,483. Nah, dikarenakan F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data kedua kecepatan memiliki varians yang homogen. Oh, berarti kedua mata pelajaran maksudnya ini ya, maaf, typo. Jadi kedua mata pelajaran ini memiliki varians yang homogen, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ujian NOVA ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nisa Ayunda. Baik, terima kasih Syifa atas waktunya. Untuk selanjutnya adalah Anova.
ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Uji yang dipergunakan dalam ANOVA adalah uji F, karena dipakai untuk pengujian lebih dari dua sampel. Analisis varian dapat dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan desain penelitian. Analisis varian banyak dipergunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terikat dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Mengapa disebut analysis of variance, bukan analysis of mean, padahal yang akan diuji adalah mean atau rata-ratanya? Karena untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata tiga kelompok atau lebih dilakukan dengan membandingkan varians. Dengan membandingkan varians tersebut, kita bisa mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak. Variansi adalah besaran statistika untuk menunjukkan ukuran penyebaran data. Makin menyebar suatu data, makin besar nilai variansinya. Makin tidak menyebar suatu data, makin kecil nilai variansinya. Pada data seragam atau data yang tidak menyebar, variansinya adalah 0. Hipotesis di dalam ANOVA. Di dalam ANOVA, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis dua arah atau two-tailed. Hipotesis yang pertama yaitu H0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu n, atau tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Yang selanjutnya itu H1, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu n, atau ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Mengapa menggunakan uji hipotesis dengan ANOVA? Yang pertama, karena ANOVA memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan risiko kesalahan terkecil. Yang kedua, untuk mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata atau mu antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Apa saja asumsi-asumsi yang harus dipenuhi? Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, varians atau ragamnya homogen. Yang ketiga, masing-masing sampel saling bebas. Yang keempat, komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Untuk yang selanjutnya kita masuk pada jenis ANOVA. Yang pertama, one-way ANOVA, atau analisis variansi satu arah. Analisis variansi satu arah adalah statistik uji yang eksperimennya didasarkan hanya pada satu kriteria saja, atau bisa juga dikatakan analisis yang dilakukan melibatkan hanya satu peubah bebas. Yang selanjutnya two-way ANOVA, atau analisis variansi dua arah. Analisis variansi dua arah adalah analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis untuk lebih dari dua sampel untuk melihat pengaruhnya satu sama lain secara bersama-sama. Dan yang ketiga yaitu multivarian ANOVA atau ANOVA banyak arah. ANOVA banyak arah adalah analisis yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Untuk pertemuan kali ini dibatasi pada one-way ANOVA dan two-way ANOVA saja. Beda ANOVA satu jalur dan ANOVA dua jalur. Yang pertama, ANOVA satu jalur hanya terdiri atas satu faktor dengan dua atau lebih level. Sedangkan two-way ANOVA atau ANOVA dua jalur terdiri atas dua faktor, masing-masing dengan dua atau lebih level. Setiap faktor memiliki level, ada yang 2 level, 3 level, dan seterusnya. Untuk contoh pertama yaitu faktor jenis kelamin. Di sini contohnya 2 level, yaitu level laki-laki dan level perempuan. Yang kedua yaitu faktor model pembelajaran. Dicontohkan di sini yaitu 3 level. Yang pertama level pemecahan masalah, yang kedua level discovery learning, yang ketiga level inquiry. Nah, kalau kita menggunakan satu faktor saja, contoh di sini faktor jenis kelamin, itu berarti kita memakai one-way ANOVA. Tapi kalau seandainya kita mau memakai dua faktor, faktor jenis kelamin dan faktor model pembelajaran, kita akan menggunakan two-way ANOVA. Untuk yang selanjutnya kita masuk pada one-way ANOVA. Langsung saja kita masuk ke contoh ANOVA satu jalur. Yang di sini saya contohkan yaitu pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar. Faktornya yaitu model pembelajaran dengan level inquiry, PBL, dan jigsaw. Prestasi belajarnya merupakan variabel terikat. Selanjutnya kita masuk pada contoh perhitungan manual ANOVA satu jalur. Contoh soalnya di sini, efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah atau A1, discovery learning atau A2, dan inquiry atau A3,
terlihat dari skor prestasi belajar biologi ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Nah, untuk prestasi belajar di sini merupakan variabel terikat, sedangkan pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry atau model pembelajarannya adalah level. Dan yang selanjutnya, signifikansi 5% berarti tingkat kepercayaan hasilnya itu adalah 95%. Untuk pengerjaannya, langkah yang pertama yaitu kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1 dulu. Untuk H0, tidak ada perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Untuk H1-nya, ada perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Untuk hipotesis statistiknya, H0-nya karena tidak ada perbedaan, maka mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Sedangkan H1-nya karena ada perbedaan, maka mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Kenapa menggunakan mu? Karena untuk rata atau mencari perbedaan rata parameter, statistiknya menggunakan mu. Untuk yang ketiga, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansinya yaitu 5%. Yang selanjutnya menentukan uji yang digunakan. Karena di sini tadi adalah satu faktor, maka uji ANOVA yang digunakan adalah ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Kaidah pengujian. Yang pertama, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Yang selanjutnya, jika F hitung kurang dari atau sama F tabel, maka H0 diterima. Dalam statistik, yang diuji itu adalah H0 atau hipotesis nolnya yang bunyinya tidak ada perbedaan. Dalam menentukan F hitung, kita perlu membuat tabel penolong. Nah, di sini data tabel yang dimasukkan adalah data prestasi belajar yang ada pada soal. Yang selanjutnya kita kuadratkan, nanti sigma A total adalah jumlah dari semua A ini kita jumlahkan dan hasil yang didapat adalah 2310. Untuk sigma A total kuadratnya hasil yang didapat adalah 182.100. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan jumlah kuadrat atau JK. Untuk beberapa sumber variansi yaitu total atau T, antar kelompok atau A, dan dalam kelompok atau D. Nanti di sini JK T adalah jumlah kuadrat total, JKA adalah jumlah kuadrat antar kelompok, dan JKD adalah jumlah kuadrat dalam kelompok. Di mana N1 atau yang menggunakan pemecahan masalah itu jumlahnya 10, N2 yang menggunakan discovery learning itu jumlahnya juga 10, N3 yang menggunakan inquiry jumlahnya juga 10. Jadi N totalnya adalah 30. Untuk JKT rumusnya adalah sigma AT kuadrat dikurang sigma AT yang dikuadratkan dibagi NT atau N total sama dengan 182.100 dikurang 2.310 kuadrat dibagi 30. Hasilnya adalah 182.100 dikurang 177.870, hasilnya adalah 4.230. Untuk JKA itu sigma A1 kuadrat dibagi N1, sigma A2 kuadrat dibagi N2, sigma A3 kuadrat dibagi N3 dikurang sigma A total kuadrat dibagi N total. Nah, 860 dikuadratkan dibagi 10, 740 kuadrat dibagi 10, 710 kuadrat dibagi 10, dikurang 2310 kuadrat dibagi 30. Hasilnya adalah 73.960 ditambah 54.760 ditambah 50.410 dikurang 177.870. Hasilnya adalah 1.260. Untuk JKD itu rumusnya JKT dikurang JKA. Jadi 4.230 kita kurang 1.260 sama dengan hasilnya adalah 2.970. Untuk yang selanjutnya mencari nilai derajat kebebasan. Di sini derajat kebebasan ini ada juga yang menyebutnya derajat bebas, ada juga yang menyebutnya degree of freedom. Nah, DKT atau derajat kebebasan total itu adalah nilai total dikurang dengan 1. Jadi tadi kan NT-nya itu 30, kita kurang 1, hasilnya 29.
Untuk DKA, K dikurang 1. K-nya ada 3, karena tadi kan ada pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Jadi 3 dikurang 1 itu 2. Untuk DKD itu DKT dikurang dengan DKA, jadi 29 dikurang 2. Jadi hasilnya 27. Ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan nilai variansi dan juga untuk menentukan F-tabel. Selanjutnya kita masuk pada yang D, yaitu menentukan nilai variansi. Variansi D sama dengan JKD dibagi DKD. Tadi nilai JKD kita tahu 2970 dibagi dengan 27, hasilnya adalah 110. Untuk variansi A itu JKA dibagi DKA. 1260 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 630. Selanjutnya menghitung nilai F hitung. F hitung yaitu variansi A dibagi variansi D. 630 kita bagi dengan 110, hasilnya adalah 5,727. Untuk menentukan nilai F-tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F, di mana DKA-nya adalah pembilang atau 2, dan DKD-nya adalah penyebut atau 27. Nah, F-tabel itu sendiri adalah F alpha, DKA, DKD. Jadi F yang signifikansinya 0,05, di pembilangnya ada 2 dan penyebutnya 27. Di tabel itu nanti akan ada pada angka 3,35. Di sini kita dapat lihat ini adalah tabel F yang probabilitas 0,05. Untuk pembilangnya itu tadi adalah 2. Kita tarik garis lurus sampai di penyebutnya itu 27. Nah, kita lihat di sini itu adalah 3,35. Mengapa jadi 3,350? Karena itu untuk menyamakan dengan F hitung, sama-sama 3 angka di belakang koma. Di sini kita dapat membuat tabulasi ragam ANOVA satu jalur yang sumber variansinya itu antar kelompok, dalam kelompok, dan total. Untuk jumlah kuadratnya antar kelompok itu tadi kita dapatkan 1260, dalam kelompok itu 2970, totalnya 4230. Untuk derajat kebebasan itu antar kelompok ada 2 hasilnya, dan dalam kelompok itu hasilnya 27, totalnya 29. Untuk variansi antar kelompok kita dapatkan 630, dan dalam kelompok kita dapatkan 110. Untuk F hitung sendiri tadi kita dapatkan 5,272, dan F tabelnya 3,350. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Karena H0 ditolak, maka H1-nya itu diterima, karena H1 tadi menyatakan tidak ada perbedaan prestasi belajar biologi. Baiklah, untuk yang selanjutnya kita masuk pada Dwyer ANOVA. Nah, di sini seperti yang saya bilang di awal tadi, contoh ANOVA 2 jalur itu yaitu faktornya ada 2 dan levelnya itu bisa 2 atau lebih dari 2. Nah, contohnya di sini pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar. Faktor satunya di sini adalah model pembelajaran dengan level inquiry dan jigsaw. Faktor keduanya itu kemampuan awal dengan level tinggi dan rendah. Prestasi belajar merupakan variabel terikat. Contoh perhitungan manual ANOVA 2 jalur, soalnya yaitu suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar biologi. Untuk keperluan itu telah diambil 2 kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Setiap kelompok masing-masing dibagi 2 secara acak dan dibedakan menjadi 2 berdasarkan kemampuan awal, yaitu kelompok tinggi atau B1 dan kelompok rendah atau B2. Skor prestasi belajar biologi disajikan sebagai berikut. Nah, lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Langkah yang pertama, sama seperti one way ANOVA tadi, kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Untuk yang pertama yaitu hipotesis penelitian dengan faktor model pembelajaran. Nah, H0A tidak ada perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. H1A ada perbedaan prestasi belajar biologi
antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Nah, untuk yang kedua, hipotesis penelitian dengan faktor kemampuan awal. H0B-nya tidak ada perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Untuk H1B-nya, ada perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Nah, untuk yang selanjutnya, hipotesis penelitian interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal. Untuk H0AB, tidak ada interaksi prestasi belajar biologi antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Untuk H1AB, ada interaksi prestasi belajar biologi antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Selanjutnya kita membuat hipotesis statistik. Untuk hipotesis statistik yang pertama yaitu hipotesis statistik dengan faktor model pembelajaran. H0A-nya itu μ1 sama dengan μ2, H1A-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Untuk hipotesis statistik dengan faktor kemampuan awal, H0B-nya μ1 sama dengan μ2, H1B-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, hipotesis statistik interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal, H0AB-nya itu μ11 sama dengan μ12, H1AB-nya μ11 tidak sama dengan μ12. Selanjutnya menentukan taraf signifikansi. Tadi diminta taraf signifikansinya itu 5%. Dan selanjutnya menentukan uji yang digunakan. Karena di sini ada 2 faktor dan 2 level, maka uji ANOVA yang kita gunakan adalah uji ANOVA 2 jalur. Kaidah pengujiannya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari atau sama F tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya kita akan menentukan F hitung dan F tabel. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel penolong dulu. Seperti yang tadi juga kita bikin tabel penolong, itu isi tabelnya. Yang pertama kita bikin dulu model pembelajarannya, terus di bawahnya itu kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah. Nah, kita masukkan angka-angkanya seperti yang tadi, terus kita jumlahkan. Nah, di sini kita bikin tabel satu lagi, tabel statistik. N totalnya itu N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4. Totalnya adalah 40. Nah, untuk sigma XT, X1-nya tadi dapat ini 840, sigma X2-nya 670, sigma X3 800, dan sigma X4 itu 630. Kita totalkan hasilnya 2940. Untuk X rata-rata, di sini saya salah memasukkan sebenarnya adalah sigma X1. Nah, sigma X1 dibagi N1 itu 840 dibagi 10, hasilnya 84. Di sini juga sigma X2 670 dibagi 10, hasilnya 67. Di sini sigma X3 800 dibagi 10, 80. Sigma X4-nya 630 dibagi 10, hasilnya 63. Dan kita jumlahkan hasilnya adalah 294, atau totalnya adalah 294. Untuk sigma X2 dan 4, itu kita masukkan saja 670 dan 630, kita tambahkan totalnya jadi 1300. Untuk sigma X1 dan 3, sigma X1-nya 840, sigma X3-nya 800, hasilnya 1640. Dan sigma X total kuadrat, kita masukkan lagi angkanya 71.000, kita tambahkan lagi 45.300, 64.600, dan 40.500. Hasil yang didapatkan adalah 221.400. Selanjutnya, kita akan menentukan jumlah kuadrat untuk beberapa sumber variansi. Di sini ada total, antar kelompok A, antar kelompok B, antar kelompok A dan B, dan error. Nah, untuk jumlah kuadrat total atau JKT, itu kita akan menghitungnya sama seperti tadi. Sigma XT kuadrat, kita kurang dengan sigma XT yang dikuadratkan, dibagi dengan yang total. Nah, hasilnya kita masukkan angka dari tabel yang penolong yang kita buat tadi, itu 221.400, kita kurang dengan 2.940 dikuadratkan dibagi 40. Hasilnya adalah 221.400 dikurang 216.90. Hasilnya adalah 5.310. Untuk jumlah kuadrat antar kelompok atau kelompok A atau JKA, itu kita masukkan rumusnya. Sigma X A dikuadratkan dibagi NA dikurang sigma XT dikuadratkan dibagi NT. Nah,
Untuk sigma XA ini kalau kita jabarkan itu adalah X1 ditambah X2 dikuadratkan, ditambah X3 ditambah X4 dikuadratkan, dibagi dengan 2 dikali 10. 2 dikali N. Nah, terus dikurang 2940 dikuadratkan dibagi 40. Jadi 1510 kuadrat ditambah 1430 dikuadratkan dibagi dengan 2 kali 10 dikurang 2940 kuadrat dibagi 40. Hasilnya adalah 216.250 dikurang 216.090. Dan hasil akhir yang didapatkan adalah 160. Jumlah kuadrat antar kelompok B atau JKB itu kita masukkan lagi rumusnya hampir mirip seperti tadi, tapi di sini bedanya yang kita masukkan itu adalah X1 ditambah X3 dikuadratkan, X2 ditambah X4 dikuadratkan. Jadi 840 ditambah 800 kuadrat, 670 tambah 630 dikuadratkan dikurang 2940 kuadrat dibagi 40. Nah, angka yang didapatkan di sini adalah 218.980 dikurang dengan 216.090. Itu hasil akhirnya 2890. Untuk jumlah kuadrat antar kelompok A dan B, kita masukkan lagi rumus yang tadi, tapi di sini dikurang JKA dikurang JKB. Nah, kita masukkan satu-satu semuanya. X1 kita kuadratkan, ditambah X2 dikuadratkan, ditambah X3 dikuadratkan, tambah X4 dikuadratkan. Dibagi 10. Nah, terus di sini kita masukkan lagi yang 2940 dikuadratkan dibagi 40. Kita kurangkan dengan 160 atau JKA. Dan kita kurangkan lagi dengan 2890 atau JKB. Jadi JKAB-nya itu didapatkan angka 219.140 dikurang 216.090 dikurang 160 dikurang 2.890 itu hasilnya 0. Nah, untuk jumlah kuadrat error JKE itu sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB. Jadi 5.310 kita kurang 160, kita kurang lagi dengan 2.890 dan hasil yang didapatkan adalah 2.260. Selanjutnya kita mencari nilai derajat kebebasan. Nah, untuk DKT rumusnya masih sama, NT dikurang 1, N-nya tadi 40, NT-nya tadi 40, kita kurang 1 hasilnya 39, DKA-nya itu B dikurang 1, B ini adalah baris, dikurang 1, tadi kita tahu barisnya itu ada 2, 2 dikurang 1 itu 1, dan DKB yaitu kolom dikurang 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, untuk DKAB itu DKA dikali DKB, jadi 1 dikali 1 itu 1. Untuk DKE, itu rumusnya adalah NT dikurang B dikali K, jadi 40 dikurang 2 kali 2. Hasilnya adalah 40 kurang 4 itu 36. Selanjutnya kita menentukan nilai variansi. Untuk variansi A, itu JKA kita bagi dengan DKA, 160 dibagi 1 sama dengan 160. Untuk variansi B, JKB dibagi DKB itu 2890 dibagi 1, hasilnya 2890. Untuk variansi AB, JKAB kita bagi dengan DKAB itu 0 dibagi 1, hasilnya adalah 0. Untuk variansi error, itu JKE kita bagi DKE, jadi 2260 kita bagi dengan 36. Hasilnya adalah 62,778. Untuk menghitung nilai F hitung, itu F hitung A, variansi A kita bagi variansi error itu 160 dibagi 62,778, hasilnya 2,549. Untuk F hitung B, itu variansi B kita bagi dengan variansi error. Jadi 2890 kita bagi dengan 62,778, hasilnya 46,035. F hitung AB, variansi AB kita bagi dengan variansi error itu 0, kita bagi dengan 62,778, hasilnya adalah 0. Selanjutnya menentukan nilai F-tabel. Nilai F-tabel sama seperti tadi dapat dicari dengan menggunakan tabel F. Nah, untuk yang pertama, F-tabel model pembelajaran DKA pembilangnya itu 1, penyebutnya itu 36. Nanti di tabel kita tarik garis lurus lagi, itu hasilnya adalah 4,11. Karena untuk menyamakan F hitung, jadi kita pakai lagi 3 angka di belakang koma. Untuk F-tabel kemampuan awal itu juga sama. Jadi pembilangnya 1, penyebutnya 36. Nah, di sini dapat kita lihat. Kita tarik pembilangnya itu 1,
dan penyebutnya itu 36, hasilnya 4,11. Untuk F-tabel model pembelajaran dan kemampuan awal itu sama juga, pembilangnya 1 dan penyebutnya juga 36, dan seperti yang sudah kita cek pada tabel itu adalah angkanya 4,110. Selanjutnya kita membuat tabulasi ragam ANOVA 2 jalur atau 2 ANOVA. Nah, sumber variansinya itu antar kelompok A, antar kelompok B, antar kelompok AB, error, dan total. Untuk jumlah kuadrat, derajat kebebasan, variansi, F hitung, dan F tabel. Untuk antar kelompok A atau model pembelajaran itu jumlah kuadratnya 160, derajat kebebasannya 1, variansinya 160, F hitungnya 2,549, dan F tabelnya 4,110. Antar kelompok B itu jumlah kuadratnya 2890, DK-nya 1, variansinya juga 2890, F hitungnya 46,035, F tabelnya 4,110. Untuk antar kelompok AB itu model pembelajaran dan kemampuan awal, JK-nya 0, DK-nya 1, variansinya 0, F hitungnya 0, dan F tabelnya 4,110. Untuk error itu jumlah kuadratnya 2260. Untuk DK 36 dan variansi itu 62,778. Totalnya untuk jumlah kuadrat 4230, derajat kebebasannya 39. Menarik kesimpulan yang terakhir, untuk model pembelajaran itu F hitungnya 2,549, F tabelnya 4,110. F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Untuk kemampuan awal, F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar biologi antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah. Untuk yang selanjutnya, interaksi model pembelajaran dengan kemampuan awal, F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak ada interaksi prestasi belajar biologi antara siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah yang dibelajarkan dengan model pembelajaran inquiry dan jigsaw. Sekian presentasi dari saya dan Siva. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.